kali ini adalah bagaimana model penjadwalan dengan menggunakan queue. Scheduling dengan menggunakan queue. Oke, misalkan kita punya resource sharing. Jadi kita punya resource sharing. Resource sharing itu macam-macam. Resource sharing misalkan kalau kita punya komputer, kita punya resource sharingnya prosesor. Oke, kita ada resource sharing di mana semua task kita hanya punya satu resource sharing dan ada beberapa task. Oke, beberapa proses yang sedang berjalan yang bersamaan. Misalkan ada software Anaconda, kemudian Microsoft Office, dan seterusnya. Hanya saja, agar semuanya berjalan dengan baik, maka prosesor ini mengatur penjadwalan. Jadi tidak semuanya langsung mengakses prosesor pada waktu yang sama, karena tentu saja prosesor tidak bisa melakukan ini. Oleh karena itu dia lakukan penjadwalan. Apa yang dilakukan? Si prosesornya, si resource sharing ini punya waktu tertentu saja. Ini punya process time. Jadi misalkan si prosesor hanya punya waktu 3 detik saja untuk memproses suatu task. Kalau task itu memiliki waktu yang lebih dari 3 detik, butuh waktu lebih dari 3 detik, dia harus masuk ke antrian lagi, gitu ya. Tasknya sendiri juga punya process time. Oke. Sekarang misalkan, sekarang kita ilustrasikan. Oke, misalkan kita punya 3 buah task. 3 buah task. Oke. Kita punya 3 buah task di mana namanya adalah task A. Ini butuh waktu 5 detik, 5 satuan waktu, misalkan mikrodetik atau detik dan seterusnya. B itu punya waktu prosesnya adalah 4. Kemudian C waktu prosesnya adalah 2. Oke. Ini adalah tasknya. Kemudian CPU atau si prosesornya itu punya waktu, si prosesornya punya waktu 3 detik saja atau 3 satuan waktu saja. Oke, misalkan kalau A itu butuh 5 detik, maka dia hanya dikerjakan 3 detik saja, 2 detik sisanya dia harus ngantri lagi dari belakang. Kemudian si prosesornya memproses si B dan seterusnya, gitu ya. Ini adalah proses scheduling. Sekarang pertanyaannya adalah berapa waktu total yang dibutuhkan A untuk menyelesaikan proses yang hanya 5 detik ini seharusnya, atau yang B ini hanya 4 detik, C yang 2 detik, berapa total proses yang harus berapa total proses yang dia butuhkan untuk memproses 5 detik ini, atau B 4 detik ini, C ini 2 detik ini. Oke, berapa total waktu yang dibutuhkan, termasuk proses antrinya. Oke, sekarang kita ilustrasikan. Misalkan kita punya di sini ada A, misalkan di sini ada A, yang masuk A duluan ya, kemudian ada B, dan ada C. Oke, ini yang pertama. Oke, ini adalah bagian front, ini adalah bagian front, yang sebelah sini adalah bagian rear. Oke, waktu yang dibutuhkan si A itu adalah waktu yang dibutuhkan si A adalah
tadi adalah 5 detik. Kita tulis di sini. Ini adalah waktu yang dibutuhkan, sedangkan B adalah 4, sedangkan C adalah 2. Oke ya. Proses pertama. Proses pertama adalah si prosesor memproses si task A selama 3 detik saja. Karena waktu prosesornya adalah 3 detik. So, ini diproses selama 3 detik saja. Sedangkan proses yang lain, karena sedang menunggu si A ini diproses, maka si B juga harus nunggu selama 3 detik, si C juga harus nunggu selama 3 detik. Gitu ya. Karena si A ini sudah diproses selama 3 detik, maka sekarang si A waktunya tinggal 2 detik. Tapi dia harus mundur ke belakang. Yang kedua, kita gambarkan lagi si A, si B, si C. Oh maaf, sekarang si A harus mundur ke belakang, harus ngantri lagi dari belakang, kemudian B dan C maju ke depan, seperti ini. Oke ya. Prosesnya si B tadi adalah 4 detik, karena belum diproses sama sekali. Waktu totalnya termasuk tunggunya tadi 3, C juga 3, sedangkan waktu totalnya untuk A adalah 3, dan waktu sisa proses dari si A, task dari A ini adalah 2, sedangkan C masih 2 dan B masih 4. Oke, berikutnya adalah si B diproses oleh si prosesornya. Oleh karena itu, waktu tasknya si B berkurang jadi 1. Karena CPU time-nya adalah 3. Oke. Sedangkan waktu prosesnya sekarang bertambah 3, jadinya 6. Begitu juga ini, karena si C sedang menunggu si B diproses, maka dia juga bertambah waktu totalnya jadi 6. Ini juga jadi 6. Oke. Karena si B masih ada sisa waktunya adalah 1, maka si B harus mundur ke belakang untuk diselesaikan pada tahapan berikutnya. Oke, kita catat lagi untuk iterasi yang ketiga. Kita cek. Sekarang yang berada di depan adalah si C, kemudian si A, dan yang terakhir adalah si B. Kita set lagi di sini, waktu yang tersisa dari si B adalah 1, sedangkan waktu yang tersisa dari A adalah 2, sedangkan waktu dari si C adalah 2. Kemudian total waktu tunggu si C adalah 6, kemudian si A juga 6, dan si B juga 6. Oke, sekarang kita lihat, ternyata waktu proses untuk task C itu cuma 2, sedangkan waktu si resource sharing atau prosesor batas waktunya adalah 3. Oleh karena itu bisa langsung diproses habis. Oke. Ini habis, tinggal 0. Oleh karena itu waktunya sekarang, waktu total semua yang dibutuhkan selama menunggu dan diproses, ini sekarang bertambah 2, jadi 8. Oke. Yang lainnya juga bertambah 2 kan? Nunggu waktu proses si C kan 2 detik saja. Ini 8, ini juga 8. Oke. Si C sekarang sudah keluar dari antrian. Kita masuk ke iterasi berikutnya. Yang di dalam antrian cuma sekarang tinggal si A dan si B, di mana sisa waktu si A adalah 2, sisa waktu si B adalah 1,
dan total waktu si A sampai sekarang adalah 8, waktu si B adalah 8. Oke, sekarang kita perhatikan. Sisa waktu yang dibutuhkan si A ini tinggal 2 saja, dan ini masih di bawah limit time dari si prosesor. Limit time dari prosesor kan 3. Oke ya. Oleh karena itu, ini tinggal langsung diproses. So, sekarang tinggal 0. Dan waktu totalnya, butuhnya kan cuma 2 detik saja. Sekarang jadi 10. Ini juga jadi, waktu tunggunya kan cuma 2 detik saja. Oke. Karena si A sudah 0, maka waktu sisanya si A adalah 0. So, A sekarang keluar dari antrian. Oke, tinggal ada si B saja, di mana si B waktu sisanya adalah 1, dan waktu total tunggunya sampai saat ini adalah 10. Oke, sekarang kita tinggal proseslah si B, karena waktunya tinggal 1, dan CPU itu memproses selama 3 detik, atau prosesornya memproses selama 3 detik, maka ini tinggal 0 saja. Kemudian waktu total yang dibutuhkan oleh si B, mulai dari tunggu, kemudian proses, ngantri, dan seterusnya, itu adalah 11 satuan waktu. Oke, oleh karena itu, sekarang kalau kita lihat, tadi, si tas A tadi, si tas A, waktu yang dibutuhkan untuk diproses adalah 5 detik, si B 4 detik, si C 2 detik. Berapa total waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing tas ini untuk diproses oleh si CPU, termasuk waktu tunggunya. Kita lihat, si A ini waktu totalnya adalah 10, yang sebelah sini, sedangkan si B waktu totalnya adalah 11, dan si C waktu totalnya adalah 8. Oke. Ini adalah contoh proses scheduling dengan menggunakan queue.